Shalom semua. Kembali kita bertemu intim dengan Allah. Haleluya. Mari semua kita datang kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan buat hari yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami, Allah yang ajaib dan luar biasa. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa selalu beracara di dalam kehidupan kami. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mengurapi setiap kami. Berbicaralah Engkau lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam program Intim dengan Allah. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini berjudul Tuhan Membela Orang Pilihannya. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada hari ini terdapat pada bilangan 16 sampai dengan bilangan 18. Dengan perhatian khusus pada bilangan 16 ayat yang pertama sampai dengan kelima, serta bilangan 17 ayatnya yang pertama juga sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan di dalam bilangan 16 ayatnya yang pertama sampai dengan kelima. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah bin Yesar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapa kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia dan dia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya." Firman Tuhan di dalam bilangan 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memiliki posisi yang tinggi dan terpandang merupakan salah satu pandangan dunia ini mengenai kesuksesan. Jika tidak berhasil mencapainya, akan dianggap gagal dalam karir atau dalam kehidupan. Tidak heran, banyak orang yang kemudian berupaya untuk memiliki kedudukan tinggi dan terpandang, walau harus melakukan berbagai cara. Kita perlu menyadari bahwa kedudukan dan jabatan adalah berasal dari Tuhan. Dan untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki berbagai kriteria. Harus memiliki karakter melayani, Matius 20 ayat 25-26, giat bekerja dan dapat dipercaya, Lukas 16 ayat 10, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, Titus 1 ayat 7-9, selain tentunya memiliki sikap takut akan Tuhan, Amsal 1 ayat 7. Dan jangan lupa, keputusan adalah di tangan Allah, Amsal 16 ayat 33. Kita juga perlu mengingat bahwa Tuhan memiliki rencana dan rancangan atas setiap kita, Yesaya 55 ayat 8-9. Oleh karena itu, kita tidak perlu risau dalam menjalani hidup kita di dalam Tuhan, melainkan menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, inilah yang seharusnya juga dilakukan oleh bangsa Israel dalam bilangan 16-17 ini, tetapi tidak dilakukan. Bilangan 16 menyampaikan mengenai usaha merebut kekuasaan atas bangsa Israel yang telah dipercayakan Tuhan kepada Musa dan Harun. Pemberontakan ini dipimpin oleh Korah bin Kehat bin Lewi bersama dengan 3 orang dari suku Ruben, yaitu Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, On bin Pelet, serta 250 orang Israel pemimpin-pemimpin umat.
Dalil yang diajukan adalah karena semua orang Israel adalah orang kudus dan bahwa Tuhan berada di tengah-tengah umatnya, maka kepemimpinan Musa dan Harun tidak diperlukan. Mereka juga kecewa karena Musa dan Harun memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, negeri yang mereka pikir memiliki tempat di mana ladang-ladang dan kebun-kebun anggurnya akan menjadi milik mereka. Tetapi yang mereka lihat adalah kesukaran dan penderitaan. Mereka melupakan peristiwa-peristiwa sebelumnya, di mana Tuhan berulang kali menampakkan kuasa-Nya. Mereka tidak mau berpegang pada janji Tuhan. Mereka berontak kepada Tuhan dengan memberontak kepada orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pemberontakan ini membuat Tuhan murka, dan para pemberontak ini kemudian dihukum mati dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu tanah terbelah serta menelan Korah, Datan, dan Abiram bersama seluruh keluarga mereka hidup-hidup, serta segala harta benda mereka. Setelah itu tanah tertutup kembali, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Bilangan 16 ayat 32-33. Tidak hanya itu, Tuhan mengirimkan api yang membakar 250 orang pengikut mereka. Bilangan 16 ayat 35. Namun demikian, hal tersebut belum menghentikan pemberontakan bangsa Israel. Mereka justru menyalahkan Musa dan Harun dan menganggap mereka berdua bertanggung jawab atas terjadinya murka Allah. Hal ini mengakibatkan murka Tuhan berkobar dan tulah terjadi atas bangsa Israel yang mengakibatkan banyak orang meninggal. Tulah ini baru berhenti ketika Musa dan Harun mengadakan pendamaian bagi bangsa itu kepada Tuhan. Bilangan 16 ayat 46 sampai dengan 50. Di dalam bilangan 17, Tuhan kembali menyatakan kepada seluruh bangsa Israel bahwa Tuhan memilih Musa dan Harun untuk menjadi pemimpin mereka, bukan yang lain. Sangat disayangkan, walau telah kembali mengalami murka Allah, bangsa Israel tetap belum menyadari esensi kedaulatan Allah dan pemeliharaan Allah atas umatnya. Yang mereka mengerti adalah mereka harus taat kepada Allah atau mereka akan mati. Bilangan 17 ayat 12 sampai dengan 13. Betapa mereka saat itu adalah bangsa yang tegar tengkuk dan membawa maunya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bilangan 16 dan 17 mengingatkan kita untuk tunduk pada rencana dan kehendak Tuhan. Kita mungkin tidak selalu dapat mengerti mengapa Tuhan memilih orang tertentu untuk menjadi pemimpin dalam bidang tertentu dan bukan yang lain. Tetapi Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Di dalam Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7, Rasul Paulus juga mengingatkan kita agar kita tunduk pada otoritas di atas kita, karena itulah ketetapan Allah. Oleh karena itu, marilah kita menghormati dan tunduk kepada otoritas di atas kita, pada para pemimpin yang sudah dipilih Tuhan. Kita juga perlu mendoakan para pemimpin kita, karena menjadi pemimpin tidaklah mudah. Ada tanggung jawab besar yang harus dijalankan. Ibrani 13 ayat 17. Dan Tuhan membela orang pilihan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami mengenai kedaulatan Allah melalui orang-orang yang telah Tuhan pilih dan tentukan. Kami juga bersyukur atas pembelaan Tuhan bagi setiap orang yang telah dipilih dan ditentukan untuk melaksanakan kehendak Allah bagi setiap orang. Berikanlah kepada kami hikmat untuk kami boleh dapat tunduk pada pimpinan dan ketetapan Tuhan, agar hidup kami yang kami jalani adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan dalam segala aspek, fungsi, dan peran yang Tuhan sudah tentukan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga menyertai kami dan memimpin kami ketika kami membaca bilangan 16 sampai dengan bilangan 18 secara mandiri, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami,
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir di dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.